Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lutfi Naseha dari kelas Komputerisasi Akuntansi 3B Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi SmartPOS yang saya buat. Aplikasi SmartPOS merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pencatatan transaksi yang terjadi pada toko Smart, di mana toko Smart ini merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menghidupkan SAMPP terlebih dahulu. Kita klik Start pada Apache dan juga MySQL. Setelah itu, kita klik shortcut aplikasi SmartPOS. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SmartPOS yang dinamakan splash screen. Splash screen ini berisi informasi singkat mengenai aplikasi. Kemudian, kita klik tombol Enter pada keyboard dan kita akan diarahkan ke user login. Kita masukkan username dan password yang sudah tersimpan sebelumnya, lalu klik OK. Ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi SmartPOS. Tampilan ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama yaitu tampilan default. Nah, ini merupakan tampilan default. Kemudian apabila kita klik horizontalis, tampilannya menjadi seperti ini. Apabila vertikalis, tampilannya menjadi seperti ini. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan tampilan horizontalis. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi SmartPOS dapat diakses melalui tab menu yang terdiri master, transaksi, laporan, utility, dan bantuan, atau bisa juga diakses melalui toolbar yang ada di atas ini, dan bisa juga dengan cara double klik pada icon setiap form. Oke, yang pertama yaitu data master. Data master merupakan data utama yang nantinya akan diproses dalam transaksi. Data master terdiri dari data barang, data konsumen, data supplier, dan juga data pengguna. Yang pertama yaitu data barang. Oke, kita akan menambah data barang dengan cara klik tambah. Nah, kode barang sudah terisi secara otomatis. Lalu kita akan mengisi nama barangnya, misalnya beras. Lalu kesatuannya kita pilih kilogram. Nah, harga jualnya misalnya 13.000. Lalu harga belinya 11.000. Stoknya misalnya 50. Lalu stok minimal misalnya 10. Lalu kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul peringatan bahwa data kita sukses disimpan. Lalu kita klik keluar untuk kembali ke menu utama. Lalu yang selanjutnya yaitu data konsumen. Nah, kita akan menambah data konsumen dengan klik tambah. Kode konsumen sudah terisi otomatis. Lalu kita ketikkan nama, alamat, kota, kode pos, telepon, dan juga email. Lalu kita klik simpan dan akan muncul peringatan bahwa database kita sudah tersimpan. Nah, ini sudah muncul di database. Nah, di sini kita juga akan menggunakan fitur koreksi dengan cara memilih data yang akan kita koreksi, lalu klik koreksi. Nah, misalnya di sini kita akan mengganti alamatnya menjadi Jalan Dara nomor 16. Setelah itu klik simpan. Nah, dan kemudian data sudah terupdate. Kemudian klik keluar dan selanjutnya data supplier. Kita akan mencoba menambah data supplier. Kode supplier sudah terisi otomatis, lalu kita isikan nama, alamat, kota, kode pos, telepon, dan juga email.
Jika sudah selesai, kita klik simpan. Oke. Nah, kita akan mencoba menggunakan fitur hapus dengan cara klik hapus. Yes. Oke. Nah, data yang kita masukkan tadi sudah terhapus. Nah, kemudian kita akan mencoba mencetak database ini ke dalam file Excel dengan cara klik cetak. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan misalnya data supplier. Kita klik save. Nah, ini merupakan tampilan file Excel dari database yang telah kita cetak tadi. Lalu kita tutup dan lanjut ke data pengguna. Di sini kita akan mengoreksi operator 1 dengan klik koreksi. Kemudian namanya kita ganti menjadi Honey. Lalu kita masukkan yang ulangi password. Kemudian kita klik simpan. Nah, data sudah sukses disimpan dan data sudah otomatis terupdate. Lalu klik keluar dan lanjut ke transaksi. Transaksi yang pertama yaitu penjualan. Nah, ini tampilan dari form penjualan. Kita klik tambah. Nomor jual sudah terisi otomatis, lalu kita klik tanggal jualnya. Kita cari kode pelanggannya. Kita klik pilih. Nah, nama pelanggan sudah terisi secara otomatis, lalu kita cari kode barangnya. Barang dan harga juga sudah terisi otomatis. Kita klik jumlah lalu klik enter. Kita cari barang lagi yang terjual. Pilih. Kita isikan jumlahnya. Lalu klik enter. Nah, pada penjualan kali ini pakai metode kredit. Ketik uang mukanya misalnya 50.000. Kemudian sisa ini akan menjadi saldo piutang. Lalu kita klik simpan. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu retur penjualan. Kita klik tambah. Nomor retur juga sudah terisi secara otomatis. Lalu kita pilih tanggal retur. Kita cari nomor jualnya. Lalu klik pilih. Nah, lalu kita cari barang yang akan diretur. Setelah itu kita ketikkan jumlahnya, klik enter. Nah, setelah itu kita klik simpan, lalu klik selesai. Lanjut ke transaksi pembelian. Transaksi ini konsepnya sama dengan transaksi penjualan barang. Kita klik tambah, lalu klik pembelian kredit. Kita pilih tanggalnya. Lalu kita cari suppliernya. Kita klik pilih. Lalu kita cari kode barangnya. Misalnya kita akan membeli tepung segitiga biru. Kita klik jumlahnya. Klik enter. Lalu kita cari barang lagi. Jumlahnya, klik enter, cari barang lagi, kita klik pilih, ketikkan jumlahnya, kita klik enter, lalu kita isikan uang muka. Nah, sisa ini akan menjadi saldo hutang, lalu kita klik simpan dan klik selesai. Kemudian ini transaksi retur pembelian. Ini konsepnya sama dengan retur penjualan. Lalu kita lanjut ke transaksi bayar hutang. Nah, transaksi bayar hutang ini konsepnya sama dengan bayar piutang. Kita cari nomor belinya yang akan dilunasi hutangnya, kemudian kita pilih. Lalu kita masukkan tanggal.
Kemudian kita masukkan jumlah pembayarannya. Nah, nanti akan muncul total sisanya. Lalu kita klik simpan, lalu klik keluar. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu stock of name. Stock of name ini dilakukan apabila terdapat perbedaan antara persediaan barang menurut catatan dengan persediaan barang yang benar-benar ada. Perbedaan ini dapat terjadi apabila terdapat barang yang rusak, barang yang hilang, atau terdapat kesalahan dalam pencatatan. Oke, kita masukkan tanggalnya. Nah, nomor transaksi sudah terisi secara otomatis. Lalu kita klik keterangannya, misalnya rusak. Kita klik barangnya. Nah, lalu disesuaikan saldonya. Lalu kita klik save. Oke. Lanjut ke tutup stok. Tutup stok ini digunakan untuk menutup stok pada bulan tertentu dan selanjutnya akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Kita sesuaikan bulan dan juga tahunnya, lalu kita klik OK. Ditunggu sampai selesai. Oke. Lalu lanjut ke kartu stok. Kita pilih kode barangnya, misalnya di sini kita akan menggunakan B5. Lalu kita klik cari. Setelah itu kita klik close. Lalu yang selanjutnya yaitu laporan yang terdiri dari laporan penjualan, laporan retur penjualan, laporan pembelian, dan seterusnya. Yang pertama yaitu laporan penjualan. Kita centang pada aktifkan tanggal, lalu kita sesuaikan tanggalnya. Misalnya mulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Kita klik cari. Nah, ini datanya sudah keluar. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan fitur cetak atau ekspor ke file Excel dengan cara klik ekspor. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita simpan dengan nama misalnya laporan penjualan. Kita klik save. Nah, lalu akan muncul tampilan file Excel seperti ini. Lanjut ke laporan retur penjualan. Ini caranya juga sama dengan centang aktifkan tanggal lalu sesuaikan tanggalnya. Lalu klik cari. Klik close. Nah, lanjut ke laporan pembelian. Ini konsepnya juga sama. Laporan retur pembelian juga sama. Laporan piutang ini juga sama. Centang aktifkan tanggal juga, sesuaikan tanggal, sama seperti laporan-laporan yang sebelumnya. Kemudian laporan hutang ini juga sama. Laporan bayar piutang pun sama. Laporan bayar hutang juga sama, dan juga laporan ekspor juga tampilannya seperti itu. Kita lanjut ke fitur utility. Yang pertama yaitu kalkulator. Kita klik kalkulator. Nanti akan muncul tampilan kalkulator seperti ini. Kita lanjut ke fitur utility yang kedua yaitu explorer. Nah, nanti kita akan diarahkan ke file explorer seperti ini. Lanjut ke fitur utility notepad. Apabila kita klik, nanti akan muncul tampilan notepad seperti ini. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur bantuan. Yang pertama about. Nah, ini merupakan informasi singkat mengenai aplikasi. Apabila kita klik sistem info, nanti akan muncul informasi dari sistem pada komputer kita. Kemudian pada submenu master terdapat fitur logout untuk logout atau keluar dari user yang saat ini terpakai. Nanti kita akan diarahkan ke user login, lalu kita masukkan username dan password kembali sesuai dengan user yang diinginkan. Lalu kita klik OK.
Nah, selain itu, juga terdapat menu exit untuk keluar dari aplikasi ini. Apabila kita klik, akan muncul konfirmasi seperti ini. Kita klik OK, dan selesai. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.